mendadaknya, karena saking mereka tidak percaya adanya hari akhir. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Kemudian setelah tiupan yang pertama, makhluk yang ada di bumi semuanya hilang, semuanya musnah. Dan kemudian malaikat Israfil meniup trompet, satu tiupan lagi. Mereka akan ila rabbihim yang silun. Minal ajdas ila rabbihim yang silun. Mereka bangun, dibangkitkan kembali oleh Gusti Allah yang sudah meninggal dari mulai zamannya Nabi Adam sampai hari akhir, semuanya bangkit. Dan ketika bangkit mereka kaget. Ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Celakalah. Man ba'atsana, siapa yang membangunkan saya, inilah saya lagi enak-enaknya tidur. Jadi mereka ketika dicabut nyawanya, semua makhluk manusia yang ada di bumi dari mulai zamannya Nabi Adam sampai sekarang, ketika meninggal terus mereka dibangkitkan, itu mereka seolah-olah kayak bangun dari tidur, kaget. Siapa yang membangunkan saya gitu. Jadi mereka enggak kita nanti ketika mati, kita semuanya sudah mati semuanya. Sudah dikubur. Ketika manusia sudah dikubur, mereka tidak sadar kalau mereka sudah mati. Mereka sadarnya seolah-olah kayak orang tidur. Jadi orang mati itu perasaannya mereka lagi tidur. Dan tiba-tiba kok ada yang membangunkan gitu. Lah kata Gusti Allah, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini loh hari yang dijanjikan, yang kamu wa yaquluna mata hadzal wa'du, yang kamu dulu tanyakan mana janjinya Allah, mana janjinya para nabi. Kata Gusti Allah, ya ini, kamu akan dibangkitkan kembali setelah meninggal. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum jami'ul ladaina muhdarun. Jadi ketika malaikat Israfil meniup trompet sekali lagi, faidahum jami'ul ladaina muhdarun, mereka tiba-tiba langsung berkumpul di suatu tempat, langsung menghadap Gusti Allah, langsung dikumpulkan, dibangkitkan kembali, yaumul ba'si namanya. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, namanya yaumul mahsyar. Tafsirannya, maka khuruju minal kuburi illa bisayhatin wahidatin min Israfila di annal makhlukina yamutuna bisayhatin wa yakhrujuna min kuburihim bisayhatin. Jadi maknanya semua makhluk itu akan keluar dari kuburnya, akan bangkit kembali dari kuburnya dengan satu tiupan trompet malaikat Israfil. Jadi cuma sekali. Jadi kalau sekarang tuh kayak bahasanya kayak tombol. Jadi satu pencetan, jadi kayak lampunya banyak banget misalkan. Pencet ya hidup semua. Dipencet ya mati semua. Jadi malaikat Israfil tuh kayak cuman hanya meniup satu kali, semua makhluk yang sudah meninggal dari mulai zamannya Nabi Adam sampai hari akhir itu langsung otomatis hidup semuanya, bangkit kembali semuanya, bangkit dari kubur. Kenapa? Karena li'annal makhlukina bisayhatin, karena semua makhluk juga mati semua hanya dengan satu tiupan trompet. Dan juga wa yakhrujuna min kuburihim bisayhatin, dan ketika bangkit kembali dari kuburnya hanya dengan satu kali tiupan, satu kali jeritan malaikat Israfil. Wa izma'una kulluhum indana lil hisabi. Kemudian setelah bangkit dikumpulkan semua makhluk, semua manusia dikumpulkan dalam satu tempat, indana, di hadapannya Gusti Allah. Untuk apa dikumpulkan? Lil hisabi, untuk dihisab. Jadi kulo panjenengan semuanya itu nanti setelah meninggal, bapak-bapak, ibu-ibu, dikubur, nanti di yaumul ba'si semuanya akan kembali bangkit. Semuanya. Dari zamannya Nabi Adam semuanya bangkit.
Walaupun sudah tidak ada bekasnya, tulangnya sudah hancur, dagingnya sudah hancur, nggak ada. Tapi ada satu bagian dari anggotanya manusia yang tidak akan hancur, yang itu nanti akan cikal bakal bangkit kembali dari kubur. Jadi kayak biji-bijian lah. Kayak kayak apa namanya? Kayak benih. Jadi kita itu manusia tuh punya satu bagian kayak benih, Bu. Benih, biji kecil yang itu tidak akan hancur. Dan nanti itu akan menjadi cikal bakal ketika nanti kita akan dibangkitkan dari kubur. Jadi kayak pohon yang tumbuh gitu nanti. Tumbuh yang tadinya cuma kecil tumbuh-tumbuh jadi manusia utuh seperti sekarang ini. Seperti dulu ketika di dunia. Lah ketika sudah bangkit, akhirnya sama Gusti Allah dikumpulkan di Yaumul Mahsyar, dan perlunya untuk dihisab di hadapan Gusti Allah langsung. Lah kemudian pertanyaannya, fa'inqila lima qala Allah Subhanahu wa taala jami'ul ladaina muhdharun. Kenapa kok Gusti Allah pakai bahasanya jami'ul ladaina muhdharun, dikumpulkan di hadapan Gusti Allah? Langsung di hadapannya Gusti Allah. Jami'un, semuanya, semua makhluk. Sedangkan pertanyaannya, walaisa lil kuffari qurbun indallahi ta'ala. Sedangkan orang kafir itu kan tidak mungkin dekat dengan Gusti. Tapi kenapa jami'ul ladaina muhdharun? Kenapa semuanya kok baik kafir, baik yang mukmin kok dikumpulkan di hadapan Gusti Allah? Padahal pada dasarnya orang kafir itu tidak mungkin bertemu dengan Gusti Allah. Yang akan bertemu Gusti Allah itu hanya orang-orang mukmin. Tapi kenapa kok jami'ul ladaina muhdharun? La ujiba bi annal murada minal qurbi qarbul hisabi wal azabi. Maksudnya dekat dengan Gusti Allah itu yaitu orang kafir itu dekat dengan siksa, dekat dengan hisab, bukan dekat dengan secara hakikatnya dekat, tapi dekat dengan siksanya Gusti Allah, azabnya Gusti Allah, hisabnya Gusti Allah. Jadi dekat itu dekat perlu dihadapkan itu karena mau dihisab. Bukanlah qarbul karamati wal ihsani, bukan dekat karena kemuliaan, bukan dekat karena kebaikan. Kenapa maksudnya? Yakni rufi'at al-hajabu wal wasitatu bainallahi wa baina ibadihi. Jadi maksudnya itu ya sudah tidak ada perantara lagi, tidak ada penghalang antara makhluk dengan kholiknya, antara manusia dengan Gusti Allah. Nanti dia melihat itu benar-benar berhadapan dengan urusannya Gusti Allah. Wa yas'alu ibadahu bi'azamati wa kibra'an jami'i ma fa'aluhu fid dunya wal akhirah fid dunya minal khairi wasyarri. Lah ketika sudah berhadapan, sudah dikumpulkan, itu nanti dengan keagungannya Gusti Allah, dengan kekuasaannya Gusti Allah akan menanyai satu persatu dari masing-masing makhluknya. Semua manusia akan ditanyai pertanggungjawabannya oleh Gusti tentang apa yang sudah dilakukan di dunia. Semua yang dilakukan di dunia itu akan ditanyai semuanya sama Gusti Allah. Baik itu amal yang baik atau amal yang jelek. Itu jelas. Jadi semua manusia itu benar-benar akan dimintai pertanggungjawabannya. Kamu di dunia sudah melakukan apa? Kebaikan apa, kejelekan apa, semuanya akan ada. Fal yauma la tullamu nafsun wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan di hari itu, di hari yaumul hisab, di hari perhitungan, di hari yaumul mahsyar, itu la tullam nafsun syai'an. Tidak ada satupun yang dizolimi sama Gusti Allah. Semuanya Gusti Allah akan berbuat adil kepada semua makhluknya. Maksud adil itu illa ma kuntum ta'malun. Jadi semua pokoknya wala tuzzauna, apa yang sudah dilakukan di dunia itu Gusti Allah pasti akan adil. Adil itu siapa yang melakukan kebaikan akan diganjar kebaikannya, langsung dikasih
balasan kebaikannya. Dan semua yang dilakukan kejelekan di dunianya, ya akan dikasih siksa. Jadi adil. Adil itu seperti itu. Jadi adil itu merata. Tidak mungkin ada orang berbuat baik, orang mukmin kok ada siksa, enggak mungkin. Orang kafir kok dimasukin ke surga, enggak mungkin. Itu namanya tidak adil. Gusti Allah itu fal yauma la tuzlam nafsun. Tidak akan berbuat dolim. Gusti Allah pasti akan adil kepada semua makhluknya. Kepada orang kafir, kepada orang mukmin, Gusti Allah akan adil. Illa wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan akan membalas apa yang sudah dilakukan ketika di dunianya. Li'anna Allah Ta'ala khalaqa bani adama wa a'tahum al-aqla wal fahma. Kenapa kok makhluknya Gusti Allah kok bisa berbuat adil gimana? Karena Gusti Allah itu pada hakikatnya menciptakan Bani Adam, menciptakan manusia itu bukan hanya menciptakan saja, tapi Gusti Allah wa'atahum al-aqla wal fahma. Gusti Allah juga memberikan kepada manusia yaitu akal dan pemahaman. Jadi Gusti Allah enggak ujug-ujug cuma buat manusia diciptakan terus enggak dikasih apa-apa, dikasih akal, dikasih pemahaman untuk berpikir, dikasih pemahaman, dikasih akal untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi Gusti Allah ciptakan dikasih akal, ya silakan berpikir sendiri. Kalau yang baik ya dikerjakan, kalau yang jelek tidak boleh dikerjakan. Gusti Allah seperti itu. Wa bayyana lahum tariqal khaira wal wasyarr. Bukan hanya dikasih akal pemahaman, Gusti Allah juga memberikan penjelasan mana jalan kebaikan, mana jalan kejel. Dengan apa contohnya? Dengan mengutus para nabi. Jadi diciptakan, manusia itu diciptakan sama Gusti Allah, dikasih akal, dikasih pemahaman, terus wa bayyana lahum tariqal khaira wasyarr. Dikasih kejelasan. Ini loh jalan yang baik seperti ini melalui para nabi. Di antaranya dengan menurunkan Al-Qur'an. Di Al-Qur'an dijelaskan ini loh jalan kebaikan seperti ini. Ini silakan berpikir, silakan dilaksanakan yang baik-baik. Jauhkan yang jelek-jelek. Gusti Allah Maha adil. Wa bayyana lahum jazaa'a malil khairi wasyarri. Bukan hanya itu. Gusti Allah juga di dalam melalui para nabinya, Gusti Allah juga menjelaskan tentang balasan kebaikan, balasan kejelekan. Kalau kamu di dunia berbuat baik, maka nanti di akhirat akan dibalas seperti ini. Kalau kamu berbuat jelek, maka nanti di akhirat akan dibalas seperti ini. Gusti Allah menjelaskan. Adil buat nanti Gusti Allah kayak gitu. Adil. Gusti Allah sangat adil. Sangat adil diciptakan. Jadi enggak, kecuali Gusti Allah kalau tidak adil itu enggak dikasih apa-apa lah. Cuma diciptakan, enggak dikasih akal, enggak diturunkan nabi, enggak ada Al-Qur'an, enggak ada hadis. Lah Gusti Allah enggak adil. Tapi Gusti Allah kan sangat adil. Diciptakan, dikasih akal, dikasih pemahaman, diutus nabi, dikasih ini loh kalau berbuat. Nah, di annallaha la yudlamu annasa syai'an. Karena Gusti Allah sangat tidak mungkin Gusti Allah mendolimi manusia sedikit pun. Gusti Allah itu tidak akan berbuat dolim kepada makhluknya sedikit pun. Tidak akan. Jadi kalau ada kok jenengan misalkan nyuwun sewu, jenengan misalkan dilalahnya hidupnya kok susah, terus jenengan menyalahkan Gusti Allah, itu enggak boleh. Berarti jenengan menyalahkan Gusti Allah tidak berbuat adil. Padahal Gusti Allah itu adil. Contoh misalkan jenengan hidupnya susah misalkan. Kok saya hidup kok susah banget, Gusti Allah tuh enggak adil. Saya kok dikasih susah. Justru Gusti Allah itu adil. Jenengan dibuat susah itu karena kalau dikasih enggak susah, jenengan nanti tidak akan beriman kepada Gusti Allah. Itu Gusti Allah benar-benar adil. La yuzlamu annasa syai'an. Allah Ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Gusti Allah benar-benar adil. Siapa yang berbuat baik di dunianya sedikit pun,
sekecil apapun perbuatan baik jenengan di dunia, ya rohu, nanti jenengan akan tahu nanti di akhirat balasannya. Pasti akan dibalas. Sedikit pun, misqala dzarratin. Walaupun tidak kelihatan berbuat baiknya. Enggak sadar, enggak tahu kalau jenengan berbuat baik, sedikit pun pasti akan dibalas. Begitu juga wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apapun perbuatan jelek sedikit pun, ia akan dibalas. Itu namanya adil. Di sini bahwa di sini benar-benar Gusti Allah itu memberikan pemahaman kepada manusia bahwasanya kelak di akhirat apapun itu, apapun yang diperbuat di dunia itu pasti akan diadili nanti sama Gusti Allah. Akan dimintai pertanggungjawaban. Jenengan di dunia dikasih tangan, tangannya dibuat apa di dunia? Dikasih mata, matanya dibuat apa di dunianya? Jenengan dikasih kekayaan, kekayaannya untuk apa? Jenengan dikasih apa? Mesti akan ditanyakan semuanya. Fahadza ma'na wala tujzauna illa ma kuntum ta'maun. Inilah ma kuntum ta'malun. Walinarji alaihi kalami fa idza qama al khaliqu min kuburihim qamu alaiha miqdaru alfasanatin khifatan uratan ju'an juya'an aqasan. Ini ada asal kalamnya bahwasanya ketika makhluk itu dibangkitkan dari kuburnya, mereka akan dibangkitkan sekitar kadar waktunya itu sekitar 1000 tahun. Jadi proses kebangkitan manusia di Yaumul Mahsyar itu lamanya sekitar 1000 tahun. Jadi pengadilannya Gusti Allah nanti di akhirat. Yaumul Mahsyar itu prosesnya panjang, Bu. Sampai 1000 tahun. Dan dalam keadaan khufatan urwatan juya'an atosan, di Yaumul Mahsyar itu semuanya akan telanjang, Bu. Telanjang. Bu, dan mereka juga juya'an, kehausan, kelaparan. Jadi ketika dibangkitkan dari kubur itu enggak pakai apa-apa, Bu. Enggak pakai baju, enggak ya haus, ya lapar. Lah, falladzi mata'alal iman la yakun hadzal miqdaru fi haqqihi illa miqdaru sa'atin wahidatin, kecuali kalau orang yang beriman. Kalau orang beriman itu Yaumul Mahsyar tidak lama, Bu. Hanya kadar kiranya illa miqdaru sa'atin wahidatin, cuma 1 jam. Jadi yang 1000 tahun itu orang-orang kafir. Kalau orang beriman itu di Yaumul Mahsyar cuma sebentar. Sa'atin wahidatin, cuma 1 jam, cuma sebentar. Kalau orang-orang kafir itu lama sampai 1000 tahun. Lah akhirnya ketika ada Kanjeng Nabi dawuh keadaan manusia di Yaumul Mahsyar itu dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kehausan. Siti Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi, fasa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah. Nah, Siti Aisyah tuh nanya sama Gusti Allah, matur sama Gusti Allah, atuh syaru'an nisa'u ma'ar rajuli huffatan uratan. Siti Aisyah nanya, Kanjeng Nabi berarti nanti laki-laki dan perempuan di Yaumul Mahsyar itu kumpul bareng-bareng telanjang semuanya. Gitu. Kan heran. Masa laki-laki perempuan telanjang semuanya bareng satu tempat berkumpul? Kan heran Siti Aisyah itu. Benar enggak seperti itu? Kata Kanjeng Nabi, qala alaihi salatu wassalam, na'am. Iya benar. Manusia laki-laki perempuan dikumpulkan bareng, tidak pakai pakaian. Benar kata Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Summa bakat bukaan syadidan. Siti Aisyah ketika mendengar seperti itu, jawaban dari Kanjeng Nabi langsung nangis. Nangis jerit-jerit. Siti Aisyah itu. Saat nangis. Masa kok laki-laki perempuan dikumpulkan bareng tidak pakai pakaian? Nanti Yaumul Mahsyar. Siti Aisyah nangis. Lah, kata Kanjeng Nabi, la tabki ya Aisyah. Enggak boleh nangis, enggak perlu nangis.
Enggak perlu nangis Aisyah. Amma sami'ti qaula Allah Ta'ala likulli imri'in minhum yauma idin sya'ni yugni. Karena pada waktu yaumul mahsyar likulli imri'in yauma idin sya'ni yugni. Ketika yaumul mahsyar itu tidak ada yang peduli satu dengan yang lainnya. Jadi enggak memperdulikan orang lain kok enggak pakai baju gitu. Enggak peduli. Sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Kalau sekarang jenengan bayangkan di dunia ada laki-laki, perempuan, telanjang semuanya kan berpikirnya aneh-aneh gitu. Jenengan ke pantai lah, jenengan ke pantai, ke Bali, ke sana, lihat laki-laki perempuan nggak pakai baju itu kan pikirannya aneh-aneh gitu. Lah di Yaumul Mahsyar nggak seperti itu, bayangannya nggak seperti itu. Karena apa? Karena udah sibuk dengan urusannya masing-masing, boro-boro mikirin, wah lihat ada perempuan telanjang. Enggak bu, udah mikirin ini gimana hidup saya, apa nasib saya seperti apa, saya bisa masuk surga apa neraka ini. Likul limri'im yaumaidin sya'nu yugni. Jadi sudah tidak ada yang peduli. La yaqdiru ahadun ayyang dura ilaman fi jannihi min syiddatin haulin dzalikal yaumi. Karena saking susahnya, saking takutnya sudah tidak peduli apapun ada yang ada di sekitarnya. Mereka sibuk memikirkan urusannya sendiri. Saking susahnya, saking takutnya, saking bingungnya. Boro-boro mikirin sesuatu yang tidak gitu loh. Kalau di dunia ya mungkin jenengan mikirnya lihat lawan jenis telanjang kan udah mikirnya kemana-mana. Kalau di akhirat itu udah nggak mikir kayak gitu. Mikirnya susah, ini gimana nasib saya bakal masuk neraka apa surga, karena udah udah diperlihatkan amal-amalnya waktu itu. Nggih, mangke wonten kelanjutane. Wonten kelanjutane. Tsumma isaku al-khalqa ilal maksi farladina amilu fid dunya amalan solihan yakuna amaluhum lahum murakiban. Nah, jadi nanti di yaumul mahsyar itu macam-macam bu orangnya. Jadi kalau orang yang berbuat amal baik di dunianya, yakunu amaluhum lahum murakiban. Mereka nanti di yaumul mahsyar pakai naik tunggangan, naik kendaraan, enak. Kalau di dunianya berbuat baik, bertakwa, taat kepada Gusti Allah. Itu nanti di yaumul mahsyar enak. Ada tunggangannya, naik kuda atau naik apa gitulah. Tapi nanti ada lagi, jadi falayam syirajulan, jadi mereka nanti ada tunggangannya, naik mobil atau naik apalah nanti bayangannya, pokoknya ada tunggangannya, ada naik kendaraan, tidak jalan kaki, tidak berjalan. Tapi nanti waba'duhum yamshi rajulan, tapi nanti ada sebagian manusia yang jalan kaki. Ada lagi waba'duhum yamsuna ala wujuhim, ada yang jalan dengan menggunakan wajahnya. Jadi jalannya nggak tahu gimana itu, jalan pakai wajahnya. Ada lagi wa ba'duhum yamshu ala aidihim, ada orang yang berjalan pakai kakinya, merangkak. Fa idza jama'u fil mahsyari takunu li asyamsu ala ru'usihim miqdaru milan. Jadi yaumul mahsyar itu matahari cuman jaraknya cuman satu mil. Jadi matahari sangat dekat. Matahari dekat sekali. Kalau jauh banget kan beribu mil kan. Nanti yaumul mahsyar itu matahari itu benar-benar ada di atas kepala. Wa hatas bijawanim annaru wa ala duhrim ahmalun auzarahum. Jadi nanti di kanan kirinya itu akan ada api, di atasnya matahari cuman 1 mil, di kanan kirinya ada api, ada neraka. Wa ala duhurim ahmalu auzarahum, dan di punggungnya menanggung, memikul dosa-dosanya. Jadi kalau dosanya semakin banyak berarti tanggungannya, punggungnya nanggung dosa gitu loh. Dosanya semakin banyak semakin berat berarti nanti tuh pikulannya itu. Wa min fawqihim khajarus syamsi fatafa fa ba'duhum yakunu fil araqi ila rukbatihi. Jadi sampai berkeringatnya itu sampai
sampai ke lutut, sampai saking banyaknya itu. Bayan akidul araku ilal ardikma sab'ina diru'an wa fi dzalikal yaumi la yujadu dhillun illa dhillul arsy. Tidak ada penutup, tidak ada peneduh, tidak ada payon kayak ini, enggak ada payung, enggak ada apa. Yang ada cuman aras. Jadi di aras langsung ada aras. Ya, di situ di di yaumul hasr itu, yaumul mahsyar itu benar-benar semuanya dalam keadaan susah. Jadi bahkan nanti bagiannya itu akan dibagi beberapa kelompok. Jadi yang diadili sama Gusti Allah, yang dimintai pertanggungjawaban nanti ketika di akhirat itu ada beberapa kelompok. Ada 7 kelompok yang diadili. Yang pertama al-hakamul adiluna. Jadi seorang hakim yang adil. Seorang hakim yang adil itu di satu kelompok. Pemimpin yang adil akan di satu kelompok lagi. Wasaniyatu alladzina ya'buduna Allah fi syababihim. Jadi barisan yang paling depan, yang paling spesial diistimewakan ketika yaumul hasr itu pertama pemimpin yang adil. Kemudian kelompok yang kedua orang-orang yang ketika masa mudanya sibuk dengan beribadah. Jadi kalau masih muda, masih umur 30, umur 20 tahun, 30 tahun kok ibadahnya udah rajin, itu nanti masuk ke barisan yang istimewa. Biasanya kan orang yang ibadah rajin itu udah sepuh-sepuh baru ibadahnya rajin gitu. Kalau yang masih muda kok udah ibadahnya rajin, itu nanti masuk barisan yang istimewa. Terus yang ketiga lagi ada alladzina yulazimun al-masajida, ada orang yang istiqomah beribadah ke masjid. Setiap jamaah 5 waktu ke masjid, sering iktikaf di masjid, sering memakmurkan masjid, itu masuk barisan spesial. Ada lagi ar-rabi'atu al-mutahabbuna fillah, orang yang benar-benar mencintai, saling mencintai kepada manusianya karena Gusti Allah. Kemudian kelompok yang kelima alladzina yuduna shadaqatuhum ay hukuhum, orang yang senang sedekah. Terus yang keenam alladzina tad'una imratan jamilatun wa yakhafuna Allah taala wa la ya'maluna ma'aha fi lazina. Ada lagi perempuan cantik tapi dia takut sama Gusti Allah dan takut tidak pernah berbuat zina. Kalau orang ada perempuan cantik sekali, dia malah takut sama Gusti Allah dan tidak pernah berbuat zina, itu kan masuk barisan-barisan yang spesial. Wasabi'atu alladzina yakhafuna Allah taala wa yabkuna wa taqturu ad-dumu ala uyubihim bisubhi wal masai. Orang yang benar-benar beribadah beribadah dekat sama Gusti Allah, dia setiap pagi sampai dan malam itu selalu nangis sama Gusti Allah, beribadah kepada Allah. Wasairu khalqi yabkuna fil mahsyari fil harri syamsi miqdar alf sanatin. Dan yang lainnya selain yang disebutkan di sini, itu mereka akan ketakutan, akan takut, akan sibuk, akan susah di yaumul hasyr, selain orang-orang yang disebutkan tersebut. Jadi kalau orang yang hakim yang adil, yang beribadah takut sama Gusti Allah, itu mesti di yaumul hasyr tidak akan susah. Wa ba'da dzalika yusaqun nasu lil dhilli wal mu'minuna yakhrujuna min tilka dzumati bi sa'atin. Jadi kalau orang-orang mukmin itu akan dikeluarkan dari yaumul hasyr itu cuma hanya sebentar. Jadi tidak lama kalau yaumul hasyr. Tapi kalau orang munafik, orang kafir itu akan tinggal di yaumul hasyr, di padang mahsyar itu selama 1000 tahun. Summa yakhrujuna, kemudian baru dikeluarkan. Wa ba'da dzalika yusaquna ilal hisabi, fa bil hisabi asru situna mawaqifa. Jadi nanti di yaumul hasyr itu akan dihisab. Dihisab itu ada sekitar 10 golongan. 10 golongan, 10 penempatan. Wa fi kulli sitri yakuna miqdaru alfasanatin. Setiap satu tempat pengadilan itu lamanya selama 1000 tahun. Jadi 1000 dikali 1000, 10.000 tahun.
Jadi satu tempat, jadi pengadilan tuh ya banyak, ada 10 pertanyaan, 10 pengadilan. Jadi diadilinya sampai 10 kali, setiap 10 kali itu, setiap satu kali pengadilan masanya 1000 tahun. Dan di situ akan ditanyakan tentang fafil awwali salun anis sholati waz zakat, akan ditanyakan tentang sholatnya bagaimana ketika di dunia, zakatnya bagaimana. Kemudian di tempat pengadilan yang kedua akan ditanyakan yus'aluna an mutambiyatil hawai, bagaimana ketika di dunia bisa mengontrol hawa nafsunya. Hawa nafsunya, baik nafsu amarahnya, baik nafsu syahwatnya, apakah bisa dikontrol atau tidak. Wafis salisati ahukil walidaini, kemudian di tempat yang ketiga akan ditanyakan tentang hak-haknya orang tua. Bagaimana sikap kepada kedua orang tuanya, apakah orang tuanya disakiti atau dibaiki atau seperti apa, akan ditanyakan semuanya. Dan di tempat pengadilan yang keempat akan ditanyakan tentang hak-haknya anak-anaknya dan keluarganya. Misalkan seorang kepala keluarga, seorang ayah akan ditanyakan bagaimana anak-anaknya ketika di dunia, anak-anaknya dikasih pendidikan yang layak atau tidak, dikasih pendidikan agama atau tidak, dikasih nafkah atau tidak keluarganya, itu akan ditanyakan. Dan di tempat yang kelima akan ditanyakan tentang ahukul hidmati, tentang khidmahnya bagaimana. Dan di tempat keenam akan ditanyakan tentang hak tetangganya dan kerabatnya. Jadi semua hak-hak di dunia itu akan ditanyakan semuanya. Dan di tempat yang ketujuh akan ditanyakan tentang silaturahmi, bagaimana membangun hubungan dengan sesama, silaturahminya seperti apa. Kemudian tentang permusuhan dan kebencian dengan sesama juga akan ditanyakan. Jadi faman lam ya'mal hadil amal qabiha fid dunya wa fadahu kukullah tamuruna min hadis sitru al-isratu fi sa'atin wahidatin. Jadi kalau misalkan amal-amalnya benar-benar lolos hak-hak dengan orang tua, dengan sesama, dengan anak, dengan keluarga dan lain sebagainya bisa terpenuhi, bisa menjaga hak-haknya orang lain, itu nanti di yaumul mahsyar dia akan cuman dalam waktu fi sa'atin wahidatin, cuman satu jam, bahkan 1 menit, cuma sebentar. Tapi wa malam yahfad hadil hukukil mazkurati yamkusu fi kulli sitrin miqdaru alfasanatin. Itu akan lebih lama tinggal di yaumul hasyar selama 1000 tahun. Jadi nanti benar-benar di yaumul mahsyar itu semuanya akan kebuka. Oleh karena itu ini tentang jawaban kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mempertanyakan tentang hari akhir, tentang hari kiamat, tentang pembalasan nanti di akhirat seperti apa, mereka tidak percaya, tidak ngandel dijawab seperti ini. Nah, karena itu panjenengan selaku orang mukmin harus benar-benar percaya dengan adanya janji Allah nanti di akhirat. Supaya apa? Nanti amal-amal yang di dunia ini benar-benar nanti bisa berpengaruh nanti ketika di akhirat. Monggo sami-sami panjenengan semuanya, kula panjenengan ketika di dunia, mumpung di dunia masih diberikan umur yang panjang, monggo bareng-bareng memperbaiki